adik-adik, kembali lagi dengan Kak Klaubi Dan Kak Michelle. Wah, gak berasa ya Kak, sekarang ini udah tahun baru loh. Iya nih, udah Selamat tahun baru sekarang. Selamat tahun adik-adik. baru adik-adik. Nah, di tahun yang baru ini Kakak harap adik-adik selalu sehat, selalu sukacita. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, kita akan berdoa ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami ingin ibadah ya Tuhan, Kau yang sertai dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
adik-adik, kita sudah memasuki dalam firman. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh kakak nanti. The scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus.
mulai memuji dan menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Kau yang akan memberikan firman nanti Tuhan, supaya apa yang diberikan firman yang diberikan oleh Kakak nanti bisa berguna untuk di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Rocky, Happy New Year's buat kita semua. Selamat tahun baru 2021 buat adik-adik semua. Kakak selalu berharap dan berdoa di tahun yang baru ini kita semakin semangat adik-adik untuk mengikut Tuhan Yesus. Semakin rajin ya untuk beribadah. Semakin rajin untuk memuji Tuhan, semakin rajin untuk berdoa, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, ya, agar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita juga harus bersyukur ya, di tahun 2020 kita sudah dijagai Tuhan, kita sudah dipelihara oleh Tuhan, ya, dilindungi oleh Tuhan. Kita ada sampai hari ini, kita sehat, kita kuat, kita tidak sakit, ya kan? Kita diberkati, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi jangan lupa adik-adik untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah adik-adik semua, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan buat kalian. Tapi sebelumnya, yuk kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan buat kalian. Nah lebih dahulu kakak punya gambar buat kalian. Coba ya perhatikan. Nah di sini ada gambar helmet. Terus ada gambar apalagi adik-adik? Seat belt ya. Terus ada apalagi? Yang saat ini sering dipakai oleh semua orang adik-adik. Coba lihat. Masker ya kan, lalu ada apa lagi? Sarung tangan ya adik-adik. Nah benda-benda ini yang kakak perlihatkan ini adalah benda-benda yang fungsinya untuk melindungi manusia. Benar tidak adik-adik? Ya, kita pakai helmet ketika kita mengendarai motor, ya, ataupun naik sepeda, kita pakai helm ini ya untuk melindungi kepala kita ya ketika kita naik sepeda atau motor, supaya kalau kita jatuh kepala kita tidak terbentur ya kan. Terus kita juga gunakan masker. Nah masker ini sering kita gunakan kan hari-hari ini ya, selama pandemi COVID-19 ini kan, dari yang masih kecil, dari anak remaja, dewasa sampai yang tua menggunakan masker. Masker ini fungsinya untuk melindungi diri kita agar tidak terserang oleh virus. Benar kan adik-adik? Nah, ada juga seat belt ya. Kita pakai saat kita mengendarai mobil. Ini juga fungsinya untuk melindungi kita kan adik-adik. Ya, ketika kita naik mobil kita selalu pakai seat belt ya, supaya kita terlindungi. Nah, kemudian coba lihat gambar berikutnya. Nah, di sini ada gambar apa lagi adik-adik? Tuh, ada gambar Pak Polisi. Terus ada petugas pemadam kebakaran. Apalagi adik-adik? Wah, petugas penjaga pantai. Dan di sini juga ada gambar, ini kalau Kak Heni tebak ini gambar papa dan mama ya kan. Ada laki-laki dan perempuan, papa mama. Nah mereka ini adik-adik mempunyai tugas ya kan. Pak Polisi, terus ada penjaga pantai ya kan. Dan mungkin ada profesi-profesi yang lain juga yang tugasnya adalah melindungi ya, melindungi manusia, melindungi warga ya kan. Kayak Pak Polisi melindungi kita kan adik-adik. Nah di sini juga ada papa mama ya, yang tugasnya juga menjaga, melindungi anak-anaknya, yaitu kita semua ya kan. Ada papa dan mama
tugasnya adalah melindungi. Nah, sekarang kita coba lihat gambar selanjutnya. Nah, siapakah ini adik-adik? Coba lihat. Ya, benar. Ini gambar Tuhan Yesus. Tentu kalian semua sudah pernah melihat gambar Tuhan Yesus kan adik-adik? Dan kalian pasti mengenal ini gambar Tuhan Yesus. Nah, siapa Tuhan Yesus itu adik-adik? Ya, Tuhan Yesus itu ya Tuhan, ya. Dia raja, dia sahabat, dia kekasih hati kita. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik adik-adik. Dia Tuhan yang selalu menjaga kita, menolong kita, memelihara hidup kita. Dari kita masih bayi. Bukan dari bayi, tapi ketika kita dalam rahim mama kita, di dalam perut mama kita dibentuk, ya. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Ya, dari kita masih dalam perut mama, lalu kita dilahirkan, terus jadi anak-anak, ya kan, tumbuh menjadi remaja, dewasa, tua, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Benar kan adik-adik? Nah, saat ini kakak jadi teringat nih sebuah kisah loh adik-adik di dalam Alkitab. Ya, bagaimana Tuhan itu menjaga, memelihara seorang bayi laki-laki. Ya, yang tadinya bayi ini akan dibunuh oleh seorang raja yang sangat jahat. Nah, adik-adik lihat bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi bayi ini dari niat raja yang jahat. Terus ya, kita lihat bagaimana seorang ibu yang dengan terpaksa adik-adik harus menghanyutkan anaknya, ya, anaknya dimasukkan, bayinya dimasukkan ke dalam keranjang lalu dihanyutkan ke sungai agar terhindar dari niat raja yang jahat ini yang ingin membunuh anak ini adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Apakah anak ini akan mati adik-adik? Ya, yuk kita akan lihat apa yang terjadi dengan bayi kecil ini. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara bayi ini. Yuk kita saksikan. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka,
dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, adik-adik, bagaimana? Kita sudah melihat kan bagaimana Tuhan menjaga, memelihara bayi kecil ini. Siapa bayi kecilnya adik-adik? Musa, iya. Benar adik-adik, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara Musa, ya. Bayi Musa ini. Tuhan sangat mengasihi Musa. Tuhan memilih Musa adik-adik, ya, dari masih bayi. Karena Tuhan ingin suatu saat nanti Tuhan pakai Musa untuk menjadi alatnya. Membebaskan bangsa Israel dari tawanan, dari perbudakan bangsa Mesir adik-adik. Jadi Tuhan sudah memilih Musa dari sejak bayi, dari sejak dalam kandungan mamanya adik-adik. Dan bagaimana adik-adik ketika Tuhan menyelamatkan Musa dari niat jahat dari Raja Firaun. Waktu itu Raja Firaun mengatakan bahwa semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan Ibrani, bangsa Israel waktu itu harus dimusnahkan, harus dibunuh. Ya, dia mengutus bidan-bidan, waktu itu namanya bidan Sifra dan Pua, untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi Musa, ya. Bidan-bidan yang diutus ini, Sifra dan Pua ini ternyata takut akan Tuhan adik-adik. Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka justru menyelamatkan Musa. Ketika mamanya melahirkan, bidan-bidan ini menolong kelahiran Musa adik-adik. Nah, tidak sampai di situ adik-adik, pertolongan Tuhan buat Musa, ya. Ketika prajurit datang ke rumah, setiap rumah untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Nah, ibunya waktu itu bingung adik-adik, bagaimana harus menyembunyikan Musa, bayi Musa. Lalu mamanya mengambil sebuah keranjang dan menghanyutkan bayi Musa ini ke sungai Nil adik-adik. Dan kakaknya waktu itu, kakak perempuannya Maryam, dia mengikuti keranjang bayi itu yang hanyut di dalam air adik-adik. Nah, apa yang terjadi dengan bayinya? Apakah bayinya hanyut dan mati? Tidak ya adik-adik ya. Bayinya ini selamat karena ditemukan oleh seorang putri, ya, putri Firaun. Wah, ketika dilihat bayinya sedang menangis, lalu timbullah belas kasihannya adik-adik dan mengangkat anak ini menjadi anaknya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Karya Tuhan Yesus. Tuhan tidak membiarkan Musa, bayi Musa harus mati ketika masih bayi, ya. Tuhan tidak membiarkan Musa mati hanyut di bawah air sungai, ya. Tapi justru Tuhan memelihara Musa, ya, menyelamatkan Musa dan memeliharanya melewati, ya, lewati putri Firaun ini adik-adik. Putri Firaun ini mengangkat jadi anaknya dan tinggal di dalam istana. Nah, adik-adik, bagaimana kita melihat Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, dia menjaga, dia menolong, menyelamatkan Musa dan memelihara kehidupan Musa. Orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang akan diutus oleh Tuhan untuk sebuah rencana yang besar, menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan, ya.
orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sudah buat rencana dalam hidupmu. Kita tidak pernah tahu adik-adik apa yang akan terjadi dalam hidup kita. 10 tahun mendatang, 20 tahun atau 30 tahun lagi, Tuhan melakukan sebuah rencana dalam hidupmu. Kita harus bersyukur adik-adik ketika kita dijagai Tuhan saat ini, kita dipelihara Tuhan saat ini. Kita harus bersyukur adik-adik ketika kita lahir, kita dalam keadaan sehat, ya kan? Kita nggak ada kekurangan suatu apapun, kita sempurna, kita harus bersyukur. Nah, kita juga bersyukur adik-adik punya papa, punya mama yang sangat mengasihi kita. Kita dirawat dengan baik sampai hari ini adik-adik sehat. Ya, kita harus bersyukur adik-adik, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, kita juga harus bersyukur kita masih tinggal di rumah yang bagus. Ya, kita bisa sekolah walaupun sekolahnya lewat online, tapi kita juga harus bersyukur adik-adik. Nah, kita juga bersyukur kita masih bisa beribadah saat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita dalam keadaan sehat, tidak sakit. Banyak di luar sana orang sedang sakit COVID ya adik-adik ya, tapi kita saat ini sehat. Kita dijagai Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, sama seperti Musa yang Tuhan pilih ya untuk rencananya. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara Musa. Baik hidup kita saat ini, Tuhan selalu menjaga, memelihara kehidupan kita. Nah, adik-adik, yuk kakak ajak kalian semua ya untuk membuka firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya. Kita buka dalam Keluaran 2 ayat 10b. Sudah adik-adik? Keluaran pasal kedua ayat 10b. Ia menamainya Musa sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sekali lagi adik-adik, Keluaran pasal kedua ayat 10b. Dan ia menamainya Musa sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kali ini. Kita belajar dari kisah Musa, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Musa. Demikian Tuhan pun akan memelihara kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Agar kita terus ya mengasihi Tuhan. Kita terus hormat kepada Tuhan. Dan hidup kita terus mempermuliakan namanya. Nah yuk adik-adik, kakak ajak kalian semua untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan berdoa untuk kalian. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami hari ini sehat, kami hari ini dalam keadaan baik, kami dalam keadaan diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami simpan firman Tuhan di dalam hati kami. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami akan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saat ini anak-anak, kita angkat tangan kita mau berdoa. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak Rocky. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan mereka. Mereka dijagai Tuhan. Mereka dilindungi Tuhan. Mereka disertai Tuhan. Dijagai dari sakit penyakit. Dijauhkan dari sakit penyakit. Dari mara bahaya. Dari niat-niat orang jahat Tuhan. Engkau menolong mereka. Memelihara kehidupan mereka. Mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Memberkati orang tua mereka. Memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan semuanya boleh berhasil, semuanya boleh menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan
kehidupan kami. Kami terima firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.